proses dari ide ke produk jadi itu yang diperlukan ya hanya engineer-nya aja, dan itu harus langsung berkomunikasi dengan atasan atau stakeholder yang memang tadi ngebawa masalahnya, yang paham masalahnya apa. Dengan adanya perantara maka handoff akan lebih banyak, ya sama aja kayak nambahin step di sini kan. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Ikut gue sebentar yuk, sama-sama minum pil merah. Terus bareng-bareng gue nganalisa sesuatu nih yang menurut gue udah menciptakan semacam anomali di industri teknologi selama paling enggak 20 tahun terakhir lah, yaitu divisi perantara. Coba misalnya nih kita mengestablish kerangka umum dalam sebuah struktur organisasi dari sudut pandang jenjang sebuah divisi atau direktorat. Kita start dari staff, lalu ke supervisor, lalu naik pangkat lagi ke manager, terus ke head, terus ke direktur. Dari sudut pandang lain di sini tuh entry level, ini tuh mungkin experience lah ya. Ini first level management, ini middle management, ini senior management. Nah, kan di setiap divisi dikit banyak sama ya, beginilah jenjangnya, mau itu divisi finance kek, apa marketing kek, divisi legal kek. Coba kita implement ini di perusahaan yang produknya adalah teknologi. Ini apa? Ini kan junior programmer, ya nggak? Sedangkan ini senior programmer. Ini anomali pertama nih, karena nggak ada tuh di divisi teknologi bagian sini. Nah sini lanjut, head of engineer. Oke, gue tahu lo di sini mau ngomong engineering manager gitu kan. We'll get to that. Tapi sementara ini menurut gue nggak ada yang peran dan tanggung jawabnya menggambarkan seorang manajer di satu vertikal gitu. Terakhir CTO lah ya. Oke, anomali pertama. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang disiplin ilmu. Katakan ini jurusannya akuntansi. Belajar, habis itu dia selesai. Gini, harus sih applicable untuk semua disiplin ilmu gitu. Kalau di sininya arsitek, sama dia belajar, terus dia gini. Coba sekarang kita anggap aja nih si orang ini dia mau jadi ini nih. Ininya apa? Ini anomali kedua nih. Oke, sekarang dari sudut pandang peran dan tanggung jawab. Kita dari namanya aja lah, direktur gitu, memberikan arahan, mengarahkan, ya. Artinya ini mengepalai, yang ini mengelola, mengatur, yang ini mengawasi, ya supervisi lah ya, melakukan supervisi, yang ini mengeksekusi. Dan karena ini tuh jenjang, menurut gua sih orang nggak akan bisa jadi supervisor sebelum dia jadi staff. Begitupun selanjutnya, nggak akan bisa jadi manajer sebelum jadi supervisor lah, atau sebelum menjalani step di bawahnya gitu. Kenapa? Karena ketika dia melakukan supervisi misalnya, gimana caranya dia bisa mengawasi dengan baik kalau dia nggak mengerti apa yang staffnya lakuin. Sama halnya kayak manajer, gimana caranya dia mau mengelola atau mengatur kalau dia nggak mengerti apa yang dikerjakan oleh yang dia atur. Di industri teknologi, kalau dilihat dari peran dan tanggung jawab, ada something di sini yang ke atas nggak tahu, ke bawah apa lagi. Ini anomali ketiga. Remember, with great power comes great responsibility. Bahwa semakin ke atas nih responsibility lo, maka semakin besar juga power lo kan, dan sebaliknya, semakin besar power lo ya semakin besar responsibility lo. Perantara manager. Selama ini kalau gua tanya peran dan tanggung jawabnya apa sih? Gitu kan? Nggak ada satupun yang ngejawab mengelola dan mengatur.
apa yang bisa diatur atau dikelola sama mereka kalau mereka belum pernah mengalami ininya dan nggak punya disiplin ilmunya gitu. Ya kayak tadi nih, ke atas nggak tahu, ke bawah apalagi gitu. Jawabannya kebanyakan gini, sebagai perantara atau jembatan menjembatani bisnis dan teknis. What the hell is even that? Coba deh kita kaji nih, sebagai perantara jembatan bisnis dan teknis. Nggak menggambarkan sebuah tanggung jawab sama sekali kan. Berfungsi sebagai jembatan aja gitu kan, maksudnya biar orang bisa lewat gitu. Ya responsibility-nya apa? Jembatannya harus kuat gitu ya, biar nggak roboh. But then, terus misalkan ditanya balik nih, kenapa perlu jembatan gitu? Jawabannya makin ridiculous man. Karena orang-orang teknis tuh introvert. Nggak represent a real problem aja menurut gue ini sih. Semakin gue gali, semakin gue merasa ini ya dibuat-buat aja gitu. Semakin berkurang bobot dari peran dan tanggung jawab ini. Dan anehnya lagi, cuman di industri teknologi loh ada ini. Coba di tempat lain deh, ada nggak yang menjembatani bisnis dan teknis? Tukang bikin sepatu lah misalnya. Ya sebelum masuk ke pengrajinnya, ada nggak yang menjadi perantara? Atau restoran deh, sebelum sebuah menu dimasak, ada nggak sih yang jadi perantara antara si chef misalnya yang come up with the recipe gitu? Ada nggak seseorang gitu yang menerjemahkan apa yang dikatakan oleh si chefnya terus untuk dikasih ke tukang masak gitu misalnya? Kayaknya juga nggak ada sih. Coba prove me wrong ya. Nah ini lagi, menurut gue sih ini engineer-nya aja yang nggak mau step up kan, nggak mau punya tanggung jawab lebih gitu. Jika ada engineers yang setuju sama ini, menurut gue ini adalah engineer yang cara sadar memilih untuk nggak maju. Kalau menurut gue, again, coba prove me wrong gitu. Karena gue nggak ngelihat alasan lain sih ya selain itu. Banyak banget yang stuck di sini. 20 tahun gitu ya, udah 15 tahun sebagai engineer atau sebagai programmer, cuman ya di sini aja gitu. Ya gue nggak bilang itu salah sih ya, cuman sayang aja sayang. Because everybody has the potential to go up kan. Moving on, nah ketika gue berusaha untuk nge-lift up mereka-mereka ini, sedihnya mereka banyak yang bilang nggak mau itu kan bukan tanggung jawab gue. Kayak contoh nih, gue pernah ngobrol panjang sama salah satu orang dari tim gue ngomongin masalah komposisi di screen. Ketika gue minta dia untuk juga mikirin komposisi yang bagus tuh kayak gimana, coba compare notes antara entah bootstrap atau material gitu, dia jawabnya gitu, ini tanggung jawabnya desainer gitu. Gue pribadi gue nggak setuju, karena yang lagi lo bikin itu ya tanggung jawab lo gitu. Nah ketika ada seseorang yang nggak mau ngambil tanggung jawab lebih kayak gitu, ya salah satu artinya adalah ya dia nggak punya kepemilikan yang cukup akan produknya gitu. Yang dia pedulikan hanya kotaknya dia aja. Gue sedih sih. Jadinya muncul pertanyaan nih, yang mana ya yang duluan? Ini kah yang duluan sehingga ini jadi perlu dan perlu ada gitu ya? Atau ada sekelompok golongan lah ya yang ngelihat keadaan ini, banyak engineers yang nggak mau ngambil tanggung jawab, banyak engineers yang nggak mau grow secara profesional, sehingga mereka mengeksploit hal-hal tersebut, terus come up dengan anomali yang barusan kita bahas. Nah yang mana tuh yang duluan? In my humble opinion, yang duluan tuh yang ini. Jadi nge-gaslight yang ini sehingga mereka percaya bahwa itu tuh bukan tanggung jawab gue. Sekitar 20 tahun yang laluan lah ya, ada belasan programmer, gue paste deh, memutuskan untuk kumpul bareng. Mereka mau ngebahas cara yang lebih baik dalam mengembangkan sebuah software. Karena selama ini cara kerja yang mereka tahu itu buat mereka tuh banyak kekurangannya. Gue nggak akan bahas secara panjang lebar kekurangannya itu apa di sini, tapi salah beberapanya adalah mereka terkungkung oleh timeline yang lama dan kelop, sehingga begitu launch seringnya udah nggak relevan lagi. Lalu alih-alih ngebikinin solusi buat customer, begitu launching ya mereka harus menjual produk ini dan berharap si customernya mau pakai gitu.
handoff-nya banyak, terus steps-nya itu synchronous. Karena hal itu mereka ya udah ngumpul yuk, kita obrolin nih. Kayaknya ini udah jadi suatu hal yang menghambat nih. Hasil pertemuannya itu adalah ini. Coba tolong dibaca dan pahami lah di bagian ini. Ada beberapa hal yang mau gue point out. Pertama, ini yang datang adalah engineers. What else do I need to say? Enough said. Hal kedua yang mau gue omongin adalah lanjutan dari meetingnya ini nih. Jadi setelah mereka come up dengan manifesto ini, apa lanjutannya? Nggak ada. That was it. We'd launched this thing out on an unsuspecting world, and then we just waved our hands at it and said, that's fine, move on. Mereka balik lagi ke kehidupan mereka masing-masing. Mereka mencoba mengaplikasikan ini di proses kerjanya mereka, di tempatnya mereka masing-masing di perusahaan. Nggak ada tuh, betul saja ya, yang bikin Agile Alliance atau bikin badan sertifikasi yang ngeluarin Agile Certificate. Hal ketiga nih, gue mau kita lihat dari judul. Judulnya apa? Manifesto for Agile Software Development. Jadi salah satu dari mereka nih, si Dave Thomas, itu secara eksplisit bilang bahwa mereka sangat berhati-hati ketika bikin judulnya ini. You'll notice we were careful to call it the Manifesto for Agile Software Development. Kenapa berhati-hati? Karena ini tuh dimaksudkan sebagai mindset, apa yang harus kira-kira dipunyai supaya masalah-masalah yang mereka alami ketika mereka memakai cara kerja yang lama yang biasa mereka pakai itu nggak terjadi lagi. Jadi mindsetnya apa nih gitu? Uncovering better ways of developing software. Mereka nggak ngedefine ways-nya apa di sini. Also, kalau dilihat dari sisi struktur bahasa, agile, dia kan adjective. Kata agile di sini itu menerangkan software development-nya. Agile software development, fast software development, quick software development. Tapi tahu-tahu muncullah buzzwordnya agile doang, nggak ada lagi software development di belakangnya. Kenapa mereka ngebuang si software development di belakangnya? Karena mereka mau ganti nih si agile yang tadinya adjective jadi noun. Ya lihat aja nih di atas nih. Ini Agile Alliance. Kalau dia masih berfungsi sebagai adjective, artinya kan nih aliansi yang gesit gitu kan. Ini juga nih Agile Certificate. Ini artinya sertifikat yang gesit gitu kan. Kenapa kira-kira mereka mau ngubah itu dari kata sifat ke kata benda? Karena kata sifat nggak bisa dijual, men. Yang bisa dijual tuh kata benda. Kita bisa jual sebuah benda, tapi kita nggak bisa jual sebuah sifat. Ngerti kan maksudnya ya? Bagus nggak bisa kita jual kan? Gue mau jualan nih bagus. Apanya yang bagus gitu? Lo baru bisa jual kalau mobil bagus. Atau bagusnya lo jadiin merek. Kayak kapur bagus tuh. Which is kalau lo jadiin merek kan udah jadi benda tuh. Nah kata benda bisa dijual. Gue udah capek-capek ngerubah bentuk dasar sebuah kata yang tadinya kata sifat jadi kata benda. Sekarang gue harus tentuin nih, apa sih isinya si kata baru yang udah gue rubah ini gitu. Dibikinlah sebuah framework on top of it atau sets of rules. Sprint planning lah. Wah ini stepnya kayak gini nih, kita harus sprint planning dulu. Habis itu XYZ sehingga bisa disusun sesuatu on top of that dan dikasih nilai, dikasih harga, dibikin sertifikasi gitu. Keempat, isinya. Gue bacain deh nih pelan-pelan ya. Manifesto for Agile Software Development. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work, we have come to value individuals and interaction over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. That is, while we value the items on the right, we value the items on the left more. Coba kita pay attention sama kalimat ini. Terus kita bahas satu-satu. Individuals over processes and tools. Ada apa aja sih kalau di Agile yang lo semua pada tahu?
Dari bisnis ada BRD, dari BRD ke PRD. Misalnya nih ya, gue mungkin melebih-lebihkan karena kemungkinan nggak semuanya applied the same thing yang bakal gue tulis ini. Tapi ya lo tau lah maksud gue. Ada sprint planning. Habis sprint planning lo ngapain? Sprintnya jalan. Oke, sebelum sprintnya jalan lo tentuin story points. Habis itu bikin burn down chart. Habis itu apa itu namanya, retrospektif. Habis itu iya ada. Ini apa nih? Bukan itu processes and tools ya? Yang sih, yang most of these nggak ada tuh individual interactions. Ini dilakukan masing-masing kok, kecuali sprint planning lah. You are clearly valuing processes and tools more than individuals and interactions. Udah bertolak belakang nih, kontradiktif sama ini. Lanjut. Working software over comprehensive documentation. Gampang nih, gua copy deh. Bam. Sama toh. Ini pun comprehensive documentation gak sih? Ini udah how many pages nih yang habis buat ngedokumentasiin ini. Lagi-lagi ya, maksudnya bukannya kita nggak value yang sebelah kanan. Nggak, we value kan nih. There is value on the right, but we value on the left more. Part working software-nya di sini ada nggak sih? Ada nggak di sini yang nge-emphasize untuk working software? Enggak kan? Ini isinya karangan semua nih. Moving on, yang ketiga, tanpa bermaksud untuk terdengar seperti kaset kusut. Ya, ini juga sama aja. Yang terakhir nih apalagi nih? Aduh, udah sangat obvious nggak sih? Kalau ini semua tuh bagian dari following a plan kan. Agile definition, able to move quickly and easily. Tapi berapa kali lo denger kalimat kayak gini? Kalau sprintnya udah jalan, nggak boleh ada perubahan lagi ya? Itu agile gak? Ya, one of the things of being an agile person kan responding to change kan. Kita harus bisa respond to change quickly. Menurut gua, agile yang udah dijadiin noun inilah yang pada akhirnya menciptakan si divisi perantara yang dari awal kita bahas itu. Secara kronologis kan kita bisa urutinnya gini nih. Yang terjadi pertama adalah Manifesto of Agile Software Development-nya terbitlah ceritanya kan. Lalu habis itu menciptakan kesempatan nih buat mereka-mereka mengarang peran dan tanggung jawab baru di industri yang kebetulan sedang naik daun, yaitu si internet bubble kan. Mereka masuklah di situ. Kesempatannya muncul, waktu yang diperlukan untuk ngarang juga tersedia, lahirlah peran-peran karangan tadi. Beberapa di antaranya yaitu perantara owner, agile, couch, perantara manager, scrum master. Belakangan malah muncul lagi nih baru enak benar manager. Oke, walaupun kita nemuin kan ya banyak karangan, kontradiksi dan lain sebagainya, coba kita kasih kesempatan deh yuk si agile yang noun ini, dan secara objektif kita kaji nih, apakah framework ini beneran membawa keuntungan sesuai dengan yang mereka janjiin di brosur-brosur yang kita lihat gitu. Pertama, coba kita kaji dari sisi journey dari ide ke produk jadi untuk mencari tahu apakah benar metodologi agile ini bikin journey-nya jadi lebih cepat. Di sini kan think, di sini build, di sini ship, di sini BRD. Terus habis itu BRD-nya ditranslate ke PRD. Habis itu ada sprint planning. Habis itu ada backlog grooming, lalu sprint review, lalu retro dan lain sebagainya lah. And so, I mean, I'm not trying to knock Craig Larman here. This is a cool thing. It's basically how to nest Scrum inside Scrum. But it appeals to a corporation because it's got little cute figures and it looks fairly complicated, you know. So you look at that and say, yeah, I'll have two, please. Yeah.
And then, of course, we have this. Enough said. Intinya ini kan adding extra steps ya di sini. Nah, kalau misalnya stepnya ditambah, kira-kira bikin journey-nya jadi lebih cepat apa enggak? Selanjutnya, apakah produknya jadi lebih berkualitas dengan peran dan tanggung jawab ini dan diemban atau dipegang oleh orang-orang yang disiplin ilmunya nggak punya atau pengalaman teknisnya nggak cukup? Kira-kira kredibilitasnya untuk approach sebuah masalah dan memikirkan solusi kredibel nggak? Jadi better quality product ini juga enggak sih. Lalu bagaimana dengan organizational cost? Dengan munculnya peran-peran baru ini harusnya jadi lebih banyak kan ya cost-nya. Setelah kita bahas kan ya dari struktur jenjangnya, disiplin ilmunya, peran dan tanggung jawabnya, sejarahnya, sampai ke benefitnya gitu. Kira-kira ini beneran anomali atau bukan? Terus seharusnya gimana ya? Dari tadi kan lu cuma cerita dan curhat doang nih. Kalau protes, cerita sama curhat sih kan semua orang juga bisa kan. Berdasarkan sudut pandang gua dan berdasarkan pengalaman gue juga tentunya. Solusi yang akan gue propose adalah sebagai berikut. Struktur yang akan gue bangun adalah ini. Dimana yang ininya, tapi tunggu, jangan senang dulu. Roles and Responsibility Engineering Manager versinya gua, satu harus punya pengalaman hands-on yang cukup, paham arsitektur, infrastruktur, dan tentunya algoritma. Ya layaknya seorang manajer atau layaknya seorang leader ya, yang di bawahnya bisa look up to this person gitu for support. Dari sisi culture, mari kita sama-sama bring agile back to an objective. Kita perbanyak si individuals and interactions dengan merubah approach-nya yang tadinya datang dengan solusi, sekarang datang dengan masalah. Kasih fokus lebih ke working software dengan membiarkan tim berkolaborasi untuk mencari solusi yang tepat. Ini intensify customer collaboration dengan cara releasing small and releasing often. Lalu ya dengan being more proactive, reactive, and responsive, kita bakalan be able to respond to change better lah. Nah, kebetulan versi gue dari Bringing Agile Back to Objective ya exactly ini, dengan membangun culture yang seperti ini. Patent pending. God, I come up with a lot of good stuff. Mudah-mudahan kebayang, kejawab, dan bisa disimpulin sendiri lah ya. Nextnya kita lanjut lagi ngedevelop si aplikasi Nutrition Companion kita. See you guys on the next episode.